Halo T-Friends dimanapun berada, aku Robinson Sinurat, biasa dipanggil Robin, akan menjadi host program Jadi Teladan. Di acara kita kali ini, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak atau physical distancing. Talk show Jadi Teladan ini adalah bincang-bincang ringan dan asik mengenai kepemimpinan, pelatihan dan kemampuan soft skill, dan lain sebagainya yang akan berguna untuk menambah wawasan generasi muda. Di Bincang Talk Show Jadi Teladan pada hari ini, kita akan membahas mengenai jadi global citizenship atau warga negara dunia. Kita akan menghadirkan dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama, dia dikenal sebagai Indonesian actress, politician, dan juga aktivis yang berjuang untuk melawan atau memperjuangkan yang dinamakan anti-human trafficking atau anti perdagangan manusia. Langsung saja kita panggilkan untuk pembicara kita yang pertama yang luar biasa ini kepada Mbak Rahayu Saraswati yang sering kita panggil dengan Mbak Sarah. Thank you. Untuk pembicara yang kedua ini, T-Friends, ini sangat luar biasa juga, tidak kalah saing dengan Mbak Sarah. Langsung saja kita panggilkan pembicara hebat yang kedua kepada Mbak Feni Chandra. Halo. Well, apa kabar nih Mbak Sarah sama Mbak Feni? Baik. Baik, terima kasih. Yang penting sehat. Yang penting sehat ya. Untuk yang pertama nih, kita ke Mbak Feni dulu ya. Nah, Mbak Feni, apa sih yang dimaksud dengan global citizen atau warga negara dunia itu? Oke. Warga negara dunia ya, wah kayaknya keren banget gitu. Sebenarnya global citizenship ini kan konsep yang pasti teman-teman kita juga udah pada tahu ya. Warga negara dunia ini adalah seorang atau individu yang mengedepankan identitasnya sebagai seorang warga negara dunia di atas identitas komunal ya, seperti identitas negara, identitas suku, ras, agama, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita makin kesini ya, teknologi makin cepat, makin pesat, dan juga isu-isu sosial itu mempengaruhi semua negara ya. Jadi itu udah border is limitless lah. Nah, gimana sih Mbak Feni kita cara berpartisipasi nih menjadi masyarakat global tersebut? Jadi pasti kita kan punya isu atau concern terhadap isu tertentu gitu, yang mana menjadi isu global ya. Seperti misalnya kita punya keresahan terhadap pengelolaan sampah misalnya ya, atau kesetaraan gender gitu. It's relevant everywhere gitu. Jadi mulai dari situ pahami gitu ya tempat kamu di dunia ini gitu. Pahami kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan terhadap isu tersebut gitu. Dan mulai kita meningkatkan awareness kita. Nggak cuma kita sendiri tapi juga di lingkungan sekitar kita. Dari situ mulailah kita bisa berkiprah gitu ya dan berperspektif global gitu. Mohon maaf, saya nambah sedikit tadi tentang yang Mbak Feni sampaikan soal definisi dari global citizens gitu ya. Karena kalau misalkan global citizenship, masyarakat global, bukan saya koreksi, tapi saya agak sedikit kurang setuju kalau dinyatakan bahwa memposisikan diri kita sebagai masyarakat global di atas hal-hal yang berhubungan dengan kelompok atau lokal. Ya. Jadi simultan sebenarnya. Ya, jadi menurut saya Mbak Feni, saya nggak setuju karena justru bukan berarti kita melupakan nasionalisme kita, bukan berarti kita menaruh diri kita itu di atas dari tanggung jawab kita dan hak kita sebagai warga negara. Gitu. Karena kan citizenship, kalau misalnya kita warga negara, ya negara is a statehood, gitu. Tapi global citizenship bagi saya, ini apalagi karena waktu kemarin sebagai ketua delegasi di Y20, itu saya di priority area yang tentang global citizenship. Jadi satu hal yang kita sepakati across the board dari Y20, dari G20 countries ya, perwakilan pemuda-pemudi dari negara-negara G20, bahwa artinya kita adalah warga negara, sebuah negara di mana kita mematuhi dan mengerti rasa cinta kita pada tanah air kita masing-masing, tetapi
kita juga menyadari dan punya kesadaran, itu kan kata kunci ya Mas. Benar, aware ya. Punya kesadaran tentang isu global yang dimana kita sebagai warga negara dan juga warga dunia ini, dan dimana dunia ini bumi adalah satu-satunya tempat kita tinggal, kita mendingan fokus untuk melindungi tempat hidup kita sekarang, yaitu adalah bumi. Betul. Gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu menunjukkan bahwa kita punya kesadaran sebagai global citizen. Nah, kira-kira Mbak Sarah, bekal apa sih yang harus dimiliki oleh generasi muda to be a global talent? Ya, pastinya kita harus, menurut saya, menguasai 6 literasi. Ya. Wow, ya. Okay? Gimana tuh? Jadi kalau kita bicara literasi, kita bukan bicara cuma kalistung aja. Yes. Jadi kalau kita bicara 6 literasi, kita juga bicara literasi bukan hanya kalistung ya, baca, tulis, menghitung ya. Tapi juga kita bicara kalau membaca tapi tidak memahami. Oke? Sama aja bohong. You can be literate secara ABCDE. Literate secara angka 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau tidak memahami, ya kan, jadi literasinya itu harus lebih jelas. Nah, salah satu hal yang harus kita miliki, literasi finansial, literasi digital. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke industri revolusi 4.0. Mau masuk ke 5.0 dengan artificial intelligence. Kalau kita adalah global citizen tapi punya nasionalisme, mau tidak mau kita juga pasti berhadapan dengan yang namanya protectionism versus globalization. Oke. Tapi kalau misalkan untuk bagaimana untuk global talent gitu ya, kita nggak usah ngomong globalnya dulu deh gitu. Kita bicara nasionalnya dulu gitu, karena untuk jadi globalnya itu pastinya dengan sendirinya gitu. Kalau misalkan punya kesadaran ya, itu pasti akan ke bawah ke situ. Tapi utamanya dulu kita bicara tentang di konteks komunitas kita. Ini saya juga mungkin mau mengingatkan kepada T-Friends dan kepada adik-adik yang lainnya bahwa seringkali kita punya mimpinya itu udah setinggi langit gitu kan. And that's a good thing, it's not a bad thing. Tapi jangan lupa bahwa semua mimpi pasti harus mulai dari hal yang kecil. Oke? Jangan langsung kita gagal untuk, misalnya nih contoh nih, I went through a selection process untuk jadi Y20 delegate. Tahun ini saya melalui proses untuk seleksi delegate yang tahun ini. And I know prosesnya tuh nggak mudah. Saya nggak mau bagi yang gagal, karena kan seleksinya hanya 3, padahal yang apply udah puluhan gitu. Terus habis itu kita seringkali nih ya, ini anak-anak muda nih kebiasaan nih, maunya express. Oke, maunya pokoknya langsung jadi the best gitu. Tapi mereka melupakan proses. Jadi ini yang kembali lagi harus kita ingatkan. You wanna be a global talent, you have to start small. Siapapun yang memang siap untuk menghadapi, karena sekali lagi jangan lupa the best inventors in the world, bahkan semua millionaires yang ada di dunia ini, ya billionaires bahkan trillionaires sekarang. Mereka pasti pernah melalui masa-masa suram. Pasti menghadapi kegagalan. Thomas Edison nggak serta-merta langsung the first time he tried something langsung dapat. Oke? Perlu sekian banyak kali kegagalan untuk dia bisa jadi. So my biggest advice yang bisa saya beritahu ya, just dalami kekuatan kita masing-masing. Mungkin kenapa talenta bisa dikembangin? You can maybe not be good in something, bukan berarti you don't have talent, gitu kan? Dikembangin aja bersesuai dengan passion, sesuai dengan jati diri lo, gitu ya. Lalu dari situ pasti dengan sendirinya akan nyampe ke titik yang global. Kemudian persiapan apa sih Mbak yang perlu dilakukan nih oleh teman-teman T-Friends sama kuliah? Karena kan banyak nih yang kayak kuliah udah gitu, atau gimana nih kalau dari Mbak Feni? Hal pertama dalam program pengembangan kepemimpinan itu adalah itself. Gimana cara kita memimpin diri sendiri ya? Berarti kita harus tahu kan ya, purpose kita apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, dan tadi seperti kalau dia bilang, isu apa sih yang kita tuh passionate about gitu ya? Kita pengen champion dan be part of the solution kan? Nah, jadi langkah-langkahnya yaitu
mungkin jangan pakai kacamata kuda gitu ya kalau kuliah. Jadi nggak mau berproses gitu ya di kampus dengan organisasi atau juga berproses di lingkungan sekitar masyarakat. Karena kita juga it's not a global citizen gitu kalau kita nggak take care of our backyard. Yes. Itu yang aku suka banget Mbak Fendi, benar. Jangan kita pakai kacamata kuda mau buru-buru selesai gitu, tapi terus habis itu kita nggak immerse ourselves in the experience and buat teman-teman T-Friends yang masih di kuliah, please gitu loh, maksudnya it's okay to take your time dan it's not gonna come back. Pengalaman itu cuma sekali seumur hidup. It's not a race ya. It's not a race gitu loh. Dan justru kekayaan yang I got tiap kali dan to be honest talking about experiential learning, sekarang juga I'm doing adult learning program gitu dan balik lagi kuliah. Hey, you know what gitu, maksudnya online learning sekarang justru keren karena kita akhirnya jadi bisa saling mengenal satu sama lain. Karena kalau kita kuliah fisik seringkali nih dulu my experience di UVA ya, datang, duduk, dengerin, terus habis pulang. Nggak ada tuh yang namanya saling kenal satu sama lain kalau di dalam kelas. One of the biggest things that will help you more than your knowledge is your network. True. Okay? Saya setuju sekali. Kalau you have a large network, you are rich in that. Gitu. Jadi kalau misalkan you don't take the time untuk saling berkenalan satu sama lain, immerse yourself di komunitas-komunitas yang ada, lo nggak bisa jalan dengan nggak bisa maju sepesat yang mungkin dia networknya lebih bagus. Untuk menjadi seorang global talent itu nih, Mbak Sarah, apakah harus kuliah di luar negeri? No. Banyak nih pertanyaan yang banyak banget yang lagi. Apakah harus ke luar negeri? Kayak sekarang tuh kita baru menyadari ya, itu pandemi ini bikin kita tuh menyadari democratization of learning. Jadi ya belajar itu bisa di mana aja, kapan aja gitu ya. Dan banyak yang tadinya nggak gratis, sekarang jadi gratis kan? Jadi memang jadi global talent, jadi global citizen itu definitely ya memang harus tahu ya your place in the world gitu, how you can contribute. And you have the eagerness to learn gitu, dan memang mau yang mencari kesempatan karena sebenarnya selalu ada ya. Justru I can say juga karena I'm part of the selection board di IYD untuk Y20 delegates gitu, yang dimana kita justru mencarinya itu again punya global perspective tapi juga tahu apa sih yang sedang terjadi secara lokal. Kalau misalkan mohon maaf nih kasarnya, lu udah melalang buana kemana-mana gitu kan, global citizen keren gitu, tapi malah nggak in touch dengan realita yang terjadi di your own backyard gitu. Itu justru negatif gitu. Balik lagi, untuk apa punya ilmu setinggi-tinggi langit kalau itu hanya digunakan untuk diri sendiri. Betul sekali. So no, nggak harus keluar negeri karena toh juga di sini ada banyak international institutions yang udah ada. Okay, let's not forget. Banyak juga karena online learning, dosennya bisa dari negara mana aja pun gitu, tapi you can still access. Saya nggak perlu ke sana untuk saya apply di university di Amerika, and I'm joining the online learning. Tapi istilahnya just getting the knowledge, dan banyak yang gratis. Gratisnya pun juga Yale ngasih gratis, Harvard ngasih gratis, Cambridge ngasih gratis. Tinggal search. Baiklah. Sudah banyak banget nih yang kita pelajari, yang kita dengarkan bersama-sama nih, pengalaman yang luar biasa dari Mbak Feni dan Mbak Sarah juga, dan masukan yang luar biasa buat T-Friends nih. Jadi T-Friends untuk diingatkan untuk mengenali diri sendiri, kenal dulu diri sendiri, baru kita bisa melakukan hal yang lain untuk orang lain, ya kan? Kemudian harus aware pastinya, yaitu tadi nilainya care for others, harus jujur, itu penting banget, integritas, jujur pada diri sendiri tuh that's important, ya kan? Kemudian siapapun bisa menjadi pemimpin ya teman-teman ya. Jadi no matter what, dari kampung-kampung, dari kota besar, dari background apapun. Jadi kita memiliki kesempatan yang sama menjadi pemimpin di masa depan, ya kan? Jadi mari sama-sama T-Friends untuk tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat untuk meraih mimpi-mimpi kita, dan semoga dengan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membuat kita lebih baik dan menjadi the future leaders of Indonesia. Amin. Ya kan? Terima kasih Mbak Feni dan Mbak Sarah. Sampai berjumpa lagi di talk show Jadi Teladan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa T-Friends. Terima kasih semuanya.